Let's go. Cuaca hari ini cerah banget, langit di atas cerah banget setelah kemarin seharian sampai malam diguyur hujan. Pasar malam di lapangan Makam Haji masih berlangsung. Wah, ngalamat rusak nih bos lapangan nih. Tunggu pasar malam. Lomba dongeng bahasa Inggris atau Storytel. Video ada tercantum di sana. Kemudian setelah masa berakhirnya pengiriman link ya, jadi video itu harus diunggah di YouTube. Boleh juga dongeng atau storytelling ya. Setelah kita download ternyata ada semuanya ada ya. Jadi komposisinya lebih banyak speechnya daripada storytelnya. Speechnya itu kalau nggak begitu kita klik linknya sudah masuk ke YouTube. Kemudian juri tinggal menilai. Ya, untuk kriterianya masing-masing juri sama ya. Ada kriteria yang diberikan panitia. Storytel ya ada kostum ya. Jadi bobotnya hanya 10% kali 5, jadi ada 50% ya. Yang 50% itu speech, yang 50% dibagi 5 masing-masing 10%. Sini kanan kiri atau hanya satu arah saja itu eye contact itu ya 10%. Dan organization itu ya pengorganisasian omongan itu. Untuk kriterianya di sana sudah ada, dan ada catatan-catatan juga yang diantisipasi oleh panitia seandainya ya, dan aturan ya. Dan kriteria dan aturan itu juga sudah di-share, sudah dibagikan ke semua sekolah ya, atau ke semua peserta. Karena MGMP kan punya akses ke semua sekolah ya, dengan guru-guru bahasa Inggris yang ada di semua sekolah. Oke. Kemudian proses penilaian selama 4 hari itu ternyata ya melelahkan guys. Sekitar ya 80-an video ya, 80-an video harus kita nilai. Sementara waktu kita 4 hari, tapi kan tidak semua hari kita pakai untuk menilai ya. Kita punya banyak tugas yang lain ya. Ada pekerjaan, ada rumah, ada sosial, ada hobi. Jadi 4 hari untuk menilai 80-an video itu ya luar biasa. Harus pandai-pandai membagi waktu ya. Menilai video A dengan kriteria yang sudah ada, kita beri nilai sekian. Nah itu kita refresh lagi biar tidak lupa semua kriteria ya, karena kompetitif sekali, semua besar. Kemudian Google respon ya,
Ya, ya namanya lomba ya. Yang namanya lomba kan ya tidak semua ekspektasi terpenuhi ya. Yang namanya lomba semua peserta kan pengen juara gitu ya. Nah, dengan kelebihan dan kekurangannya, hasil penilaian juri itu dapat feedback dari peserta. Yang namanya kostum itu kan hanya 10% ya. Jadi banyak kriteria yang lain yang diambil nilainya gitu ya. Jadi memang ya masing-masing orang beda-beda ya cara mencermati satu aturan, satu fenomena itu ya. Jadi ya kita serahkan saja kepada panitia ya. Kita sebagai juri sudah berusaha sebaik-baiknya ya. Ya contohnya tadi yang dikomplain kostum. Ya kostum itu kan bobotnya 10% ya. Kalau kostumnya bagus itu maksimal nilainya kan cuma 10. Kalau tidak ditunjang dengan speech, tidak ditunjang dengan kriteria yang lain kan ya masih kurang gitu ya. Kalau dengan kostum bagus sekali tapi nilainya masih rendah, artinya mungkin aspek yang lain belum. Kostum ya artinya pakai seragam sekolah. Ada juga yang tidak pakai seragam sekolah ya. Kalau tidak pakai seragam, katakanlah kostum kita nilai 5 kan ya standar ya, nggak mungkin jelek sekali ya. Nah kan sudah bagus, kostumnya kita nilai 5, sementara aspek-aspek yang lain dapat nilai 10 semua kan juga bisa jadi itu ya. Bisa jadi nilainya bagus ya. Misalnya speechnya dapat nilai 50 perfect ya. Kemudian aspek-aspek yang lain juga mendapatkan, dan nanyain ke teman-teman juri yang lain apakah sudah selesai. Itu terlambat itu Pak Happy, karena Pak Happy ya terkendala waktu, rumahnya Jogja. Wallahu alam bisawab. Kari penake Aneka Jaya, lihat yang kita dengarkan ya dari link yang kita lihat di YouTube. Kemudian setelah 10 besar di Jawa Tengah, jadi di Jawa Tengah jadi tidak diberi jam mengajar di dalam. Biasanya berkumpul mengadakan sharing atau seminar atau workshop gitu. Di peserta sebanyak 10 itu sudah diundi oleh panitia ya. Kemudian kita juri tinggal menilai sesuai nomor undian ya. Jadi kita tidak tahu dari sekolah mana peserta itu ya. Bahkan nama pun kita tahunya ketika diperkenalkan oleh peserta di depan ketika mau presentasi, dan mereka dilarang menyebut sekolah ya, jadi tidak tahu sekolahnya dari mana. Beberapa peserta yang kita tahu hanya namanya ya. Jadi mereka memperkenalkan diri, nama saya ini, akan mempresentasikan ini dengan judul ini ya, sudah begitu tanpa menyebut sekolah. Kemudian juri pun ya hanya menulis nomor undian sekian, kemudian menilai peserta dengan ketiga juri sudah membawa tabel dari rumah ya, membawa tabel kosong nomor 1 sampai 10 untuk masing-masing kategori, kemudian nomor urut, nomor undian itu ya, kemudian kriteria. Jadi ada 6 kolom tadi ya. Kolom yang pertama itu untuk kriteria speech, kemudian 5 kolom yang lainnya yang 5 aspek masing-masing 10% itu, kemudian yang terakhir jumlah. Nah, dari tabel yang kita punya itu kita menilai yang pertama speech 10 peserta sudah kita nilai, sudah kita dapat nilainya, kita jumlah masing-masing peserta.
Kemudian yang kedua presentasi Stortel juga sama. Jadi 1 sampai 10 kita nilai, kita jumlah, sudah kita dapatkan nilainya. Dari presentasi itu ya kita mendapatkan beberapa catatan ya. Satu, memang ada yang namanya lomba itu kan ya, apalagi pidato ya, itu memang tidak lepas dari teknis ya. Jadi persiapan teknis itu yang perlu kita soroti. Jadi ada peserta yang ketika presentasi itu mic-nya mati ya, jadi wirelessnya mati. Ada yang ketika presentasi itu mic-nya jatuh, maksudnya melorot gitu ya, tidak di depan mulut tapi agak ke belakang sehingga suaranya tidak mampu baik gitu ya. Nah, untuk kendala teknis seperti itu di luar penilaian ya. Kalau memang dia ngomongnya masih jelas ya kita anggap bagus ya, ketiga juri sudah sepakat seperti itu ya. Bahkan kalau nggak salah itu yang juara 2 Stortel, kalau nggak salah juara 2 Stortel itu mikrofonnya nggak masuk, tapi dia dapat juara 2 ya, karena memang suaranya bagus ya. Suaranya bagus itu artinya suaranya cukup lantang dan masih bisa didengar dengan baik oleh juri dan audiens ya. Jadi tidak mempengaruhi nilai. Itu untuk Stortel yang juara 2 itu mic-nya mati ya, mati artinya di depan mulut. Jadi tinggal dicantolkan ke telinga kanan kiri, mikrofonnya sudah di depan mulut. Kemudian ada juga mic wireless yang dipegang. Jadi kalau ada kendala tentunya bisa memegang mic wirelessnya secara manual, tidak dicantolkan di telinga ya. Skenario terburuk ya itu pegang mic. Tapi untuk Stortel kan wis arep ngebel